Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 MIPA. Semangat terus belajar ya. Salam sehat selalu. Jangan lupa setiap belajar mulailah dengan doa agar kita diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk persamaan eksponen yang kelima, yang bentuknya A kali fx pangkat 2 ditambah B kali fx plus C sama dengan 0. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah peserta didik dapat memerinci himpunan penyelesaian persamaan eksponen dalam bentuk A kali fx pangkat 2 ditambah B kali fx plus C sama dengan 0. Petunjuk untuk bentuk persamaan eksponen yang kelima adalah biasanya nanti ya fx-nya ini kita misalkan dengan huruf ya, mungkin huruf Y atau huruf D atau huruf apa saja. Yang penting hurufnya jangan A, B, C, F atau X. Ya, baik huruf besar maupun huruf kecilnya. Dan jangan juga menggunakan huruf-huruf yang sifatnya ambigu. Ya, yang membuat kita nanti bingung sendiri. Seperti huruf I, jangan, takut keliru dengan angka 1. Jangan huruf S, takutnya keliru dengan angka 5 ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari bentuk yang kelima ini. Soal nomor 1. Tentukanlah nilai X jika 2 pangkat 2X min 4 kali 2 pangkat X min 32 sama dengan 0. Nah, seperti biasa ya, soalnya ini langsung saja kita tulis dulu ya. Jangan lupa tulis dulu soalnya di sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ya 2 pangkat X-nya ini ya, seperti ini nih, kita kurung nih ya. 2 pangkat X. Nah, kita kurung, terus 2-nya ini kita taruh di belakang sini ya. Nah, ini tetap 2 ini sebagai pangkat nih ya. Hanya menggeser saja ya. Nah, terus yang ini min 4 kali 2 pangkat X, ini kita tulis lagi. Min 32 kita tulis, sama dengan 0 kita tulis lagi. Kenapa ini kita kurung? Kenapa 2 pangkat X kita pisahkan? Agar menyesuaikan dengan 2 pangkat X ini juga. Nah, sama-sama 2 pangkat X nantinya. Yang nanti tujuan akhirnya adalah 2 pangkat X inilah nanti yang kita misalkan. Nah, ini 2 pangkat X kita misalkan P ya. Nah, gitu ya. Jadi tujuan ini dikurung agar muncul 2 pangkat X. Sama seperti bentuk yang di tengah ini ya, 2 pangkat X. Ini boleh dikurung, boleh juga tidak ya. Begitu. Kalau mau dikurung di sini boleh. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah 2 pangkat X ini
dengan 2 pangkat X ini kita ganti dengan P. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini menjadi P pangkat 2. Nah, P pangkat 2. Ya, ini menjadi min 4 P ya. Nah, min 4 P, min 32 ya. Min 32-nya tetap aja ditulis sama dengan 0 ya. Nah, seperti biasa, kalau kita ketemu bentuk kuadrat, jangan lupa harus dibuat sama dengan 0, kemudian diapakan? Difaktorkan ya. Nah, difaktorkan. Nah, ini kita tulis sama dengan 0 ya. Begitu. Nah, kemudian ya seperti biasa, P min 8 berarti P sama dengan 8. P plus 4 ya berarti, atau P sama dengan min 4 gitu ya. Kalau ini plus, ini jadi minnya. Kalau ini min, ini jadi plusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini P-nya kita ganti dengan 2 pangkat X ya. Nah, sama dengan 8 ya, sama seperti ini, hanya P-nya saja diganti dengan 2 pangkat X ya. Kita kembalikan ke sini ya. Karena kita mau nyari X, bukan nyari P ya. Nah, ingat, kita mau nyari X, bukan nyari P ya. Nah, ini juga diganti P-nya dengan 2 pangkat X ya, sama dengan berapa? Min 4. Kan dari sini nih min 4-nya ya. Oke. Nah, untuk 2 pangkat sama dengan negatif itu X-nya tidak memenuhi ya. Kita tidak bisa mencari atau menghitung nilai X ya, nilai X yang berupa pangkat ini jika bentuknya ini ya, contohnya di sini adalah 2 pangkat X ini sama dengan min ya. Jadi intinya kalau dia sama, kalau bentuk berapapun pangkat X terus sama dengan min, itu pasti tidak memenuhi ya, gitu. Jangan lupa ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. 2 pangkat X sama dengan 8. Ini 2 pangkat X, kita tulis saja 2 pangkat X sama dengan, nah 8 itu berapa pangkat berapa? Seperti biasa ya, kita gunakan faktorisasi prima, kita peroleh 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Nah, seperti bentuk persamaan eksponen yang pertama ya, kalau kita ketemu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat ya, maka berarti langsung saja X sama dengan 3 ya. Nih, X sama dengan 3. Nah, inilah jawaban nomor 1. Nilainya X sama dengan 3. Soal nomor 2. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X plus 2 min 17 dikali 2 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0 adalah, nah langkah awalnya seperti biasa, soalnya kita tulis lagi ya. Nah, kita tulis lagi soalnya. Nah, kemudian 2 pangkat 2X plus 2 ini ya, ini kita pisahkan menjadi 2 pangkat 2X dikali, nih dikali 2 pangkat 2 ya. Kan ini ditambah, karena ini tambah maka ini dikali ya. Nah tuh, jadi 2 pangkat 2X itu dari sini ya pangkatnya, dikali ini karena ini ditambah 2 pangkat 2. Nah 2 nya ini dari sini juga ya. Ini 2. Nah 2 ini asalnya dari sini. Nah, itu ya. Ini ada di sifat-sifat eksponen ya. Begitu. Lanjut, min 17 kita tulis ya. Min 17 kita tulis, min 17 kali. Nah sama, ini juga dipisah pangkatnya ya. Menjadi 2 pangkat X. Nih ya, 2 pangkat X. Karena ini plus berarti ini dikali 2 pangkat 1. Dari mana 2 pangkat 1 ya? 2-nya itu kan dari sini ya. Ini 2-nya dari sini, 1-nya dari sini ya. 2 pangkat 1 ya. Nah, perhatikan warna-warnanya itu ya. Nah, ini dikurung, boleh tidak dikurung tidak apa-apa, tapi lebih baik dikurung saja ya. Terus ditambah 16 ya.
sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian ya, 2 pangkat 2 ini kita hitung. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, berarti ini 2 pangkat 2x dikali 4. Min 17 kali 2 pangkat x kali 2 ya. Dari mana 2? Dari sini ya. Kita hitung juga tuh. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Terus plus 16-nya kita tulis saja. Ya. Oke. Nah, kemudian ya, 2 pangkat 2x kali 4 ini kita geser nih. 4-nya kita taruh ke depan. Kenapa? Karena ini nanti jadi koefisien ya. Begitu. Nah, terus 17 dengan 2 ini kita kali menjadi 34 sama ya. Min 34 ini kita taruh di depan karena dia adalah nantinya menjadi koefisien dari 2 pangkat x ya. Begitu ya. Jadi min 34 ini asalnya dari min 17 kali 2 ya, plus 16 sama dengan 0 ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita misalkan nih ya, 2 pangkat x, ini kalian udah paham dari nomor 1 ya, bahwa 2 pangkat 2x ini itu akan menjadi 2 pangkat x dalam kurung pangkat 2 kan. Nah, jadi ini langsung saja tidak apa-apa ya, tidak usah diubah menjadi 2 pangkat x dalam kurung pangkat 2, tidak apa-apa ya. Atau diubah boleh seperti nomor 1 ya. Baru nanti dimisalkan p, boleh ya. Ya, 2 pangkat x-nya ya. Ini 2 pangkat x-nya kita misalkan dengan p juga ya. Atau boleh huruf yang lain ya. Nah, sekarang kita ganti nih ya, 2 pangkat x yang berwarna hijau ini dengan p ya. Nih, 2 pangkat x ini kita ganti dengan p menjadi, jangan lupa, 4p kuadrat ya, kuadratnya jangan lupa ya. Nah, oke. Ini 2 pangkat x diganti dengan p juga menjadi min 34p ya, plus 16 ya. Ya, plus 16 sama dengan 0. Kemudian sebelum kita faktorkan ya, karena kalau kita ketemu bentuk kuadrat pasti kita faktorkan atau pakai rumus ABC ya. Dan jangan lupa harus sama dengan 0 dulu ya. Nah, karena ini sudah sama dengan 0, ini kita bisa faktorkan. Tetapi untuk memudahkan pemfaktoran ya, karena ini koefisiennya bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 juga, maka ini kita bagi 2. Ya. Ini kasih garis bagi 2, atau boleh di sini dikali setengah boleh ya, sama aja ya. Nah, sekarang kita bagi 2 ya. 4 dibagi 2 menjadi 2p kuadrat. Min 34 menjadi min 17p, plus 16 menjadi plus 8 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kemudian kita faktorkan, ini faktornya ya, 2p min 1 dikali p min 8 ya. 2p kali p, 2p kuadrat, 2p kali min 8 min 16p, min 1 kali p min p ya. Min 16p ditambah min p menjadi min 17p ya. Benar kan tengahnya ya. Nah, min 17p ya. Terus min 1 kali min 8, hasilnya 8, benar ya. Nah, jadi faktornya untuk kosantanya ya, atau bagian C-nya sama ya, 8 juga ya. Nah, selanjutnya berarti 2p sama dengan 1 ya, seperti biasa ya. Kalau ini min, ini jadi plus ya. Terus p min 8 berarti p sama dengan 8 ya. Kalau ini min 8 berarti sini sama dengan 8 ya. Nah, ini masih 2p, kita hitung p nya ya. P sama dengan 1 dibagi 2 ya, 1/2. Nah, ini p sama dengan 8. Nah, seperti biasa ya, yang kita cari x ya, bukan p, jangan lupa, yang dicari x ya, nilai x ya. Maka p nya ini kita ganti dengan 2 pangkat x. Dari mana? Dari sini ya, permisalan ini ya. Oke, 2 pangkat x sama dengan setengah ya. Setengah itu 2 pangkat berapa? Oh, setengah itu 2 pangkat min 1 ya. Nah, jangan lupa nih. Nah, berarti kita peroleh 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Berarti x nya berapa? Seperti biasa, langsung aja, x sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1 ya. Oke, lanjut. Yang ini ya, ini p nya kita ganti dengan 2 pangkat x
sama dengan 8 ya. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah 2 pangkat 3 langsung aja ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berarti X sama dengan 3 ya. Oke, X sama dengan 3. Jadi nilai X untuk soal nomor 2 ya, X nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 3 ya. Demikian jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 5 min X plus 3 pangkat X sama dengan 36 adalah, langsung saja soalnya ini ya, kita tuliskan di sini ya. Nah kemudian ini ya, ini kan 3 pangkat 5 min X nih. Nah ini pangkatnya berupa pengurangan ya, ini kita uraikan ya menjadi apa nih, menjadi ini nih ya, 3 pangkat 5, 3 pangkat 5. Nah karena ini dikurang, maka ini menjadi per berapa? 3 pangkat X gitu ya. Nih 3 pangkat X ya. Nah nih jangan lupa nih ya. Oke lanjut, plus 3 pangkat X ya, kita tulis plus 3 pangkat X ya sama dengan 36 ya, kita tulis lagi sama dengan 36. Nah ini langsung nih, sekarang 3 pangkat X ini ya, atau ini ya, kita misalkan dengan A nih ya. Nah sehingga bentuk ini berubah menjadi, nah ini diganti A jadi begini ya, terus ini sama diganti A juga nih ya. Nah 3 pangkat 5 biarkan aja 3 pangkat 5 ya. Nah sama dengan 36 kita tulis nih. Nah ya. Nah kemudian ini kita kali dengan A, tujuannya apa? Agar per A-nya ini menjadi 1, atau agar penyebut A-nya ini tidak ada ya, maka dikali A kan, agar per A-nya ini jadi 1 ya. Sehingga 3 pangkat 5 per A dikali A sama dengan apa? Sama dengan 3 pangkat 5. Nah jangan lupa ini dikali juga nih ya, A dikali A menjadi A kuadrat, 36 dikali A juga 36A ya. Nah kemudian ini kita hitung ya, 3 pangkat 5 itu 243 ya. Ini kita tulis lagi aja ya. Oke. Nah kemudian ini kita uraikan menjadi seperti ini ya. Nih A kuadratnya tetap di ruas kiri ya, tetap plus, nggak berubah tandanya A kuadrat. Nah 36A ini di ruas kanan ya, di ruas kanan pindah ke kiri jadi min, dia min 36A begitu ya. Nah 243 ini plus kan, karena tetap di ruas kiri dia tetap plus ya, plus 243 sama dengan 0. Nah kita ketemu lagi dengan bentuk kuadrat. Nah jangan lupa harus sama dengan 0 ya. Kemudian diapakan? Difaktorkan, difaktornya ya. Nah A kuadrat itu adalah A kali A. 243 itu 9 kali 27 ya. Di sini kita pakai 9 kali 27. Kenapa? Karena di sini ya jumlahnya harus 36 ya. Maka di sini 9 dan 27 ya. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah jumlahnya min 36, sedangkan hasil kalinya plus 243, maka yang kita pakai adalah min 9 dikali min 27 ya. Min 9 dikali min 27 dapatnya plus 243 ya. Min 9 ditambah min 27 dapatnya min 36 ya. Jika kalian mengalami kesulitan dengan pemfaktoran, seringlah berlatih pemfaktoran ya. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus ABC ya. Oke, kita lanjutkan ya.
A-9 berarti A-9 sama dengan 0. A-27 maka di sini ya jangan lupa atau A-27 sama dengan 0 ya. Begitu. Ini jangan lupa bentuknya ya. Selalu sama dengan 0, yang kiri juga sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini ya A-9 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 9 ya. Jadi kalau ini min 9, ini sama dengan 9 ya. Ini min, ini plus ya. Begitu pula ini ya, kita peroleh A min 27 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 27 ya. Jadi kalau ini min, di sini plus ya, jangan lupa. Nah, setelah kita peroleh bentuk seperti ini, jangan lupa A-nya diganti dengan nih ya, 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X ya. Jangan lupa, karena kita mau mencari nilai X, bukan nyari nilai A ya. Nah, sehingga kita peroleh 3 pangkat X sama dengan 9. Nih ya. Ini juga sama, A-nya kita ganti dengan 3 pangkat X sama dengan 27 ya. Jadi ini sama, ya tinggal tulis saja. Nah, kemudian 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya, agar sesuai dengan ini ya. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Nah, yang ini 3 pangkat X sama dengan, nah 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Nah, ini kalian saya rasa sudah paham semuanya. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2, berarti X sama dengan 2 ya. Nih, X sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh X sama dengan 3 ya. Nah, kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Karena yang diminta itu HP ya, himpunan penyelesaian, jangan lupa tulis ya. Jadi HP sama dengan 2,3 ya. Demikianlah jawaban untuk soal nomor 3. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tingkatkan kemampuan kalian dengan terus berlatih soal.